Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita sayangi, kita muliakan segenap keluarga besar dari Forum Cinta Ukhuwah Bali FCUB yang diketuai oleh Rosi Rashid. Kita doakan semoga Rosi beserta segenap keluarganya, kakak-kakaknya, semuanya senantiasa berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap syarifah, segenap ustadzah, segenap pimpinan pondok pesantren dan pimpinan majelis talim yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, ibu-ibu, nenek-nenek, yang semoga semuanya disayang Allah, dicinta Allah, dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah, dan semoga semuanya disayangi Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini malah muka saya di situ. Temanya hari ini, dunia bukanlah tujuan. Gitu ya. Wahai diri, dunia bukanlah tujuan. Itu tema kita pada pagi hari ini. Teman-teman saudaraku sekalian, dunia tentu saja bukanlah tujuan, tapi ia adalah perjalanan sekaligus pencarian bekal menuju tujuan yang sesungguhnya. Kita nih sebagai manusia hidup dalam 5 masa, dalam 5 alam. Alam yang pertama adalah alam ruh, alam dzurrah insaniyah, alam benih manusia. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, benihnya terlebih dahulu, ruhnya terlebih dahulu, dan itu adalah masa 2000 tahun sebelum penciptaan jasadnya Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh manusia yang akan hadir dari sejak Nabi Adam sampai ke manusia yang terakhir secara bersamaan. Jadi kalau bicara umur ruh kita, ini umur kita semuanya sebaya. Kita sama nenek kita bahkan sama kakek moyang kita, itu ruhnya sebaya semuanya, seumur semua. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh ini, Allah kemudian mengadakan perjanjian sama ruh.
Salah satu perjanjiannya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, bala wa rabbina, betul ya Allah, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Karenanya para ulama menyampaikan bahwa sepanjang hidup manusia pasti ruhnya akan terus-terusan mencari makna dari alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian. Pasti itu. Dari sejak kecil tuh orang pasti akan mencari-cari zat yang lebih kuat daripada dirinya. Makanya kenapa film-film anak-anak itu didominasi dengan pahlawan-pahlawan, superhero yang bisa terbang, yang bisa mengabulkan keinginan. Itu adalah salah satu bentuk dari pencarian ruh terhadap Tuhannya. Kerinduan ruh terhadap masa di mana Allah berkata, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka semua ruh yang ada menjawab, bala wa rabbina, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Anak kecil-kecil kan, Superman, bisa terbang, bahkan Doraemon punya baling-baling bambu. Betul begitu kan? Teman-teman sekalian, yang bisa dia pengen kemana bisa cepet pergi, pengen apa bisa ada, itu adalah karena rohnya mencari-cari tentang zat yang dulu mengatakan, aku kan Tuhan kalian. Dan mereka menjawab, bala wa rabbina, Engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kemudian ruh ini Allah Subhanahu wa taala simpankan di bawah naungan arsy sampai ketika jasadnya sudah dipersiapkan. Kalau Nabi Adam, Allah ciptakan jasadnya dari tanah yang bercampur air, tanah liat. Allah kemudian sesudah ciptakan jasad Nabi Adam, Allah ambilkan rohnya, ditiupkan, hiduplah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Allah ciptakan jasad Siti Hawa, kemudian Allah ambilkan rohnya Siti Hawa, ditiupkanlah ke jasad tersebut, hiduplah Siti Hawa. Sisanya semua manusia diciptakan dari bertemunya sel telur, bertemunya indung telur dengan sperma laki-laki di masa subur, hingga terjadilah pembuahan, kemudian terciptakanlah jasad manusia. Ketika jasad tersebut berusia 3 kali 40 hari, yaitu sama dengan 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambilkan ruhnya, ditiupkanlah ke jasad tersebut. Saudariku sekalian, maka ruh yang asalnya tinggal di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjalani masa hidup yang berikutnya, yaitu masa rahim. Kita berada di rahim ibu kita sekitar 5 bulan. Awalnya 4 bulan tadi ini kan jasadnya, kemudian kita tinggali jasad tersebut dengan ruh kita tadi ini selama 5 bulan. Pada usia 9 bulan sejak masa kehamilan, ibu kita kemudian melahirkan kita.
tinggallah kita di masa hidup yang ketiga, yaitu saat kita sekarang berada masa hidup kita di dunia. Saudaraku sekalian saya muliakan, enggak langsung diminta menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah aturkan. Kita di tahun-tahun pertama kehidupan hanya diminta untuk belajar, hanya diminta untuk mengenal dengan bantuan orang tua dan lingkungan. Kita pun kemudian mulai mengenal Allah, kita pun kemudian mulai mengenal Rasulullah, kita pun kemudian mulai mengenal syariat agama Islam, hingga kemudian pada usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun dan mayoritasnya 13 tahun kita pun kemudian masuk usia balik. Pada saat itulah mulailah malaikat Raqib dan Atid diperintahkan Allah untuk mencatat kehidupan kita, baik maupun buruknya, taat maupun maksiatnya, mengerjakan pahala maupun dosa-dosanya, semuanya dicatat di dalam buku kehidupan kita oleh malaikat Raqib dan Atid. Sampai kapan? Sampai datang ajal menjemput kita. Ketika datang ajal menjemput kita yang usianya tak ada sesiapapun yang dapat memprediksinya. Sampai datang usia kita, ketika waktu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, datang ajal kita, tak ada sesiapapun yang dapat memajukan maupun memundurkannya. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang sangat tua, ada yang sangat muda. Ketika datang ajal menjemput kita, kita pun berpindah dari alam dunia ini menuju ke alam yang berikutnya, alam yang keempat, yaitu alam kubur. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Ketika datang hari kiamat, kita pun berpindah kepada alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Ditandai dengan kiamat, berakhir dengan menjadi kekal di surga ataupun naudzubillah min dzalik di dalam neraka. 5 alam yang telah tadi saya sebutkan: alam ruh, alam benih, alam dzurrah insaniyah, kemudian alam rahim. Ini yang sangat singkat, hanya sekitar 5-6 bulan saja. Kemudian sudah itu alam yang kita sekarang berada, yaitu alam dunia, untuk kemudian alam kuburan yang menjelang pada kita lebih lama daripada alam dunia kita. Untuk kemudian sesudahnya kita akan berada di negeri akhirat yang sekali lagi diawali dengan datangnya kiamat, sampai kemudian berakhir dengan menjadi kekal. Khuliqatir ruhu lil abad, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh tercipta untuk keabadian. Masalahnya ada yang kekal abadi dalam kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang naudzubillah tsumma naudzubillah menjadi kekal abadi di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Masa dunia ini singkat, teman-teman saudaraku sekalian. Terhitung dari sejak kamu balik, yang diperhitungkan, yang menjadi bekal. Masa dunia dari sejak kamu lahir sampai kamu mati. Tapi yang mulai dicatat dari sejak kamu balik sampai kamu mati. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun,
ada yang 30 tahun dari masa balignya sampai kematiannya, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku kebanyakan antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalil man yujawiz thamanin, sedikit saja umatku yang umurnya sampai lebih dari 80 tahun. Bu, kalau udah umurnya di atas 80 tahun, sakit sedikit aja orang udah doainnya husnul khotimah. Teman-teman sekalian, sedikit saja umurnya umat ini, sedikit yang sampai lebih dari 80 tahun, dan bisa dikatakan gak ada yang usianya di atas 120 tahun. Gak ada sekarang ini di atas muka bumi orang yang usianya di atas 120 tahun, apalagi 150 tahun. Udah gak ada, teman-teman sekalian. Pendek aja. Tapi kalau ditanya yang di dalam kuburan sudah hidup 120 tahun, ada apa nggak ada? Banyak. Yang di dalam kuburan sudah berusia 240 tahun sejak masuk dalam kuburan, ada apa nggak ada? Yang dalam kuburan sudah berada di sana 2000 tahun, ada apa nggak ada? Banyak. Betapa kita tahu umur kita di dunia ini sangat sebentar sekali. Alam kuburmu nanti jauh lebih panjang dari masa hidupmu di dunia. Belum lagi sesudah masa kubur tersebut terjadi hari kiamat, kemudian semuanya dimatikan, sampai bahkan malaikat sang peniup sangkakala pun Allah SWT matikan juga. Di masa 40 kata Nabi Muhammad, ada yang meriwayatkan 40 tahun, ada yang meriwayatkan 40 hari. Allah sendirian, benar-benar sendirian. Allah bertanya, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa sekarang, siapa pemilik kekuasaan sekarang, siapa raja yang sesungguhnya sekarang? Lillahil wahidil qahar. Allah sendiri yang menjawab, sekarang kerajaan hanya milik Allah semata, zat yang maha agung lagi maha perkasa. Kemudian Allah hidupkan kembali malaikat Israfil. Wa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Allah SWT perintahkan malaikat Israfil untuk kembali meniupkan sangkakala yang keduanya. Mereka pun kemudian hidup kembali. Turun hujan, yushbih mani rijal kata Nabi Muhammad. Turun hujan serupa dengan maninya kaum laki-laki. Kemudian dari bumi yang sekarang sudah Allah gantikan menjadi tanah lapang bernama mahsyar, Allah SWT kemudian hidupkan manusia kembali. Hidup semuanya berbarengan dengan cepat sampai semuanya sama tinggi, usianya kurang lebih sama, di usia sekitar 33 tahun. Demikian ceritanya baginda Nabi besar Muhammad. Jarak matahari didekatkan. Saat itulah semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman yang terakhir berada di padang mahsyar. Berapa lama ustazah? Lama sekali. Lama sekali. Kepanasan, kegerahan, ada yang tertimbun dengan keringatnya sendiri,
ada yang keringatnya sampai ke leher, ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, sementara sebagian yang lain tidak berkeringat sama sekali. Saudariku sekalian, sampai kemudian perwakilan dari para nabi-nabi memiliki ide untuk meminta pertolongan kepada para nabi-nabi. Datanglah mereka kepada Nabi Adam, datanglah mereka kepada Nabi Nuh, datanglah mereka kepada Nabi Musa secara berganti-gantian. Tapi semua nabi-nabi tersebut bahkan hanya mengangkat tangan mengatakan, saya tak mampu berbuat apa-apa untuk kalian kali ini, datanglah kepada nabi yang lain. Hingga datanglah mereka kepada Nabi Muhammad yang kemudian berkata, Ana laha, akulah yang dapat memberikan pertolongan untuk kalian semuanya. Pada hari ini Allah kemudian mengijabah doanya Nabi Muhammad, dipindahkanlah manusia kepada marhalah yang berikutnya, masa yang berikutnya, yaitu masa pembalasan. Panjang sekali. Para ulama bahkan mengatakan antara nabi ke nabi aja, mereka nyari Nabi Adam, kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh, itu makan waktu 40 tahun lamanya. Saudaraku sekalian saya muliakan, sampai masa pembalasan, masa penghisaban, perhitungan amal itu pun panjang sekali. Dimulai dari diberikannya sahifah, diberikannya buku rapot kehidupan kamu. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Ya wailata hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya ampun, ini buku-buku apaan sih? Ini kitab-kitab apaan? Kenapa semua kata-kata saya ada di sini? Sayyidina sahabat yang mulia Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Beliau mengatakan bahwa saat seseorang tertawa, Allah bahkan, malaikat bahkan tidak menuliskannya hanya Halimah tertawa, nggak gitu tulisannya, tapi hanya berapa semua ketulis semuanya, nggak kecil nggak besar, semuanya ada dalam catatan kehidupanmu. Betapa satu kalimat terkadang membawa penyesalanmu sedemikian rupa. Rubba kalimatin lam talqa biha balan yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Terkadang satu ucapan terkeluar begitu saja dari mulut seseorang membawa penyesalan di akhirat, sebab ternyata satu kalimat tersebut dapat membuatnya terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Kemudian dibukakan layar, diperlihatkan kehidupan seseorang dari balegnya sampai dengan wafatnya, sampai dengan kematiannya. Ada banyak, Nabi Muhammad bercerita, ada banyak orang-orang yang ketika dibuka aib-aibnya di hadapan semua manusia, di hadapan para nabi-nabi, di hadapan semua orang pada saat tersebut, dari malunya dia ketika dibuka aibnya sampai berguguran daging wajahnya hari itu. Sampai berguguran daging wajahnya hari itu. Allahumma ya satirul hal la takshifhu ya Allah. Wahai Zat yang maha menutup aib, jangan pernah buka aib-aib kami di hadapan hamba-hambamu ya Allah. Sitrakal ladzi la yankashif fid dunya wal akhirah,
Kami mohon penutupan aib darimu ya Allah, di dunia maupun di akhirat. Allahumma ya man azharal jamil wa sataral qabih, wahai zat yang telah menutup rapat-rapat aib-aib kami dan hanya menunjukkan yang bagus-bagus saja selama ini, penutupan aibmu di akhirat nanti lebih kami harapkan lagi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kemudian ditimbang amal satu demi satu, dipertanyakan dan ditimbang. Paniknya setengah mati, tegangnya setengah mati. Kemudian ada masanya para umat mencari nabi-nabinya untuk meminta syafaat. Kemudian ada masanya umat diperkenankan minum dari telaga nabi-nabinya, sementara yang tidak mengikuti nabi-nabi tersebut hanya akan menjadi orang-orang yang tertolak dan diusir dari telaga nabi-nabinya. Inna haudi ma baina Ailah wa San'a walau minal abari ka'adad nujumis sama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telagaku namanya Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal Kautsar. Sesungguhnya kami telah menghadiahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad telaga Kautsar. Kata Nabi, haudi ma baina Ailah wa San'a. Telagaku itu panjang sepanjang kota Ailah di Mesir dan San'a, sebuah kota di Yaman. Panjangnya kayak dari Jakarta ke Surabaya. Panjang telaganya Nabi Muhammad, lebih dari itu. Walahu minal abari ka'adad nujumis sama. Ada cangkir-cangkirnya sebanyak bilangan bintang di angkasa. Siapa yang meminumnya niscaya tidak akan haus selamanya. Artinya siapa yang meminumnya pertanda bahwa dia akan masuk ke dalam surga, sebab di neraka semua orang bakal kehausan. Karenanya yang puasa hari ini dan saat ini mungkin sedang berada dalam kehausan, saya mendoakanmu semoga hari itu kamu tidak akan diberi kehausan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi minum dari telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, barulah kemudian sesudah itu kita kemudian berada dalam masa melewati jembatan Sirat yang terbentang di atasnya neraka, di ujungnya adalah pintu surga. Wa inhum illa wariduha, kata Allah dalam Al-Quran. Semua dari kalian akan melewati neraka, sebab neraka terbentang di atas jembatan. Kalian semuanya bakal lewat di atas jembatan tersebut, dan orang pertama yang melewatinya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang pertama yang melewati jembatan Sirat, sebab kunci surga berada di tangannya. Meskipun begitu, beliau sesudah membuka pintu surga, beliau hanya akan berdiri di pintu surga sebelah kiri. Di samping kiri
arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Di sana terdapat menara, di sana terdapat mimbar yang Nabi Muhammad bercerita, inna mimbari ala yasari arsyir rahman, sesungguhnya mimbarku berada di samping kiri arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Rasul, bukankah engkau biasanya menyukai yang kanan-kanan? Mengapa engkau memilih mimbar yang sebelah kiri? Nabi Muhammad menjawab, sebab mimbar yang itu paling dekat dengan jembatan, paling dekat dengan neraka. Dari sana aku mau melihat umatku saat melewati jembatan tersebut. Hingga apabila umatku tergelincir kakinya dari atas jembatan, dia dapat memandang wajahku. Kemudian dia akan memanggil namaku seraya berkata, wa Sayyidah wa Muhammadah, duh Nabi Muhammad tolong saya, wahai Nabi Muhammad selamatkan saya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar, aku akan menarik lenganmu dari api neraka hingga tidak sampai masuk ke dalam neraka. Aku selamatkan kamu kembali di atas jembatan hingga kamu dapat masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Ya bakhtana bin Nabi, kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, apakah semua orang akan dapat memandang wajah Nabi Muhammad? Tidak. Apakah semua umat Nabi Muhammad dapat memandang wajah Nabi Muhammad? Tidak juga. Karena itulah Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidah Aisyah, pada saat Sayyidah Aisyah mengatakan, ma adwa anuraka ya Rasulullah, duhai alangkah terangnya cahayamu wahai Rasul. Nabi Muhammad menjawab, fawail liman la yaroni yaumal qiyamah ya Aisyah, celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Ada banyak umatnya saat melewati jembatan Sirat, ia tergelincir kakinya, akan tetapi tak dapat memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia pun tak dapat menyeru nama Nabi Muhammad, sehingga mohon maaf tak ada sesiapapun yang dapat menyelamatkan dia pada hari tersebut. Mereka adalah orang-orang yang beriman, tapi hatinya kosong dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Karenanya sering saya sampaikan padamu, untuk cinta tak perlu jumpa, tapi untuk jumpa kamu perlu cinta. Untuk dapat berjumpa kamu perlu cinta. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan, anta ma'aman ahbabta, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, kelak dia akan bersama denganku di surga. Semoga kita menjadi salah satunya. Amin. Saya ceritakan panjang lebar mengenai hal ini untuk biar kamu punya gambaran betapa masa sesudah kematianmu akan menjadi sangat panjang, dan bahwa masa hidupmu di dunia ini adalah masa yang sangat singkat, sangat singkat. Tapi masalahnya, yang singkat ini, dari sejak kamu balik sampai mati ini, teman-teman saudariku sekalian, masa
panjang sesudah kamu masuk dalam kuburan sampai dengan surga atau neraka sebagai tempat kamu kembali, semuanya bergantung dari masa pendekmu di atas muka bumi ini. Jika kamu baik di sini, kamu akan bahagia di sana. Jika kamu tidak baik di sini, di dunia yang singkat ini, kamu akan sengsara untuk masa selama-lamanya di sana, dikubur dan di masa sesudahnya. Sebab dunia bukanlah tujuan, ia hanyalah sedikit perjalanan, ia hanyalah perjalanan pendek, ia hanyalah perjalanan singkat, yang sebagaimana ucapan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Ya Umar, kun fid dunya ka'annaka 'abir sabil." Wahai Umar, jadilah kamu di dunia, hiduplah kamu di dunia dengan pemikiran bahwa kamu hanyalah seorang musafir. Kita hanyalah seorang yang sedang melakukan perjalanan pendek beberapa hari untuk kemudian kita melanjutkan perjalanan panjang kita. Masalahnya di pendek perjalanan inilah kita diminta untuk mengumpulkan sebanyak-banyak bekal, sebab masa panjang sesudahnya hanya akan bergantung dengan masa pendekmu di sini. Karenanya sering saya sampaikan, jika hidupmu di dunia ini hanya untuk dunia, maka bekal mana yang kamu akan bawa untuk masa kekalmu kelak di akhirat? Jika hidupmu di dunia hanya sekedar untuk mencari dunia, bekal yang mana yang akan kamu bawa? Mati. Jika semua yang kamu usahakan di dunia hanyalah untuk duniamu, yang mana yang akan kamu bawa untuk akhiratmu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai kamu menjadi seseorang yang menyesal, karena ternyata semua yang kamu upayakan, semua yang kamu usahakan, semua yang kamu pedulikan di atas muka bumi ini, ternyata tak ada sedikit pun yang kamu bawa begitu kamu masuk ke dalam alam kuburmu. Menabunglah, menabunglah, masukkan saldo sebanyak-banyaknya untuk kamu bawa ke negeri akhiratmu nanti. Kalau bukan kamu yang memikirkan akhiratmu, menurutmu siapa lagi? Kalau bukan kamu yang memikirkan nasibmu saat kamu mati, saat kamu dikubur, saat kamu di mahsyar, saat kamu dihisab, saat kamu diperhitungkan, saat dibuka layarmu lebar-lebar, saat kamu melewati jembatan, kalau bukan kamu sendiri yang memikirkan nasibmu, kamu pikir siapa lagi? Tak ada siapapun, tak ada siapapun yang akan menanggung kehidupan kamu selain dirimu sendiri. Tak ada siapapun
yang akan dihisab atas perbuatanmu selain kamu sendiri. Tak ada sesiapapun yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dirimu selain kamu sendiri. Karenanya, menurutku sudah waktunya kamu memikirkan tentang hal ini sekarang juga. Sudah waktunya bagimu untuk memikirkan tentang hal ini. Sudah panjang waktumu kamu habiskan memikirkan duniamu. Sudah waktunya berputar arah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju kepada berbekal, hingga semoga tidak kembali kamu kepada Allah, melainkan sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan padamu seindah-indah bekal. Hingga semoga ketika kamu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saat datang ajalmu nanti, Allah telah ridha padamu, Allah telah sayang padamu, Allah telah cinta padamu, telah dibukakan untukmu pintu rahmatnya, telah dibukakan untukmu pintu kasih sayangnya. Ketika saat kembalimu, Allah menyambutmu dengan penuh keridhaan. Semoga sebab saya khawatir jika kamu hidup hanya sibuk dengan duniamu semata. Saya khawatir jika kamu hidup di dunia hanya untuk menumpuk-numpuk harta dunia saja. Saya khawatir jika kamu hidup hanya sibuk-sibuk mengemis-ngemis cinta manusia saja. Hari-harimu kamu pikirkan tentang apakah suamimu mencintaimu, apakah dia tidak berpaling hati darimu, kemana sajakah dia hatinya selama ini, apakah seluruh cintanya, seluruh hartanya hanya untuk semata-mata dirimu belaka, ataukah ada perempuan lain yang selama ini dia simpan di dalam hatimu. Sibuk terus pikiranmu ke arah sana, hingga kamu sibuk hari-harimu untuk meninggikan hidungmu, mempercantik wajahmu, membuat mulus kulitmu. Saya khawatir saat waktumu tiba, Allah belum ridha padamu. Allah berkata, bagaimana aku mencintaimu jika selama ini kamu tak pernah tertarik dengan cintaku? Saya khawatir jika sibukmu di dunia hanya untuk dunia. Saya khawatir ketika datang ajal menjemputmu, Allah tutup darimu pintu rahmatnya. Allah tidak bukakan untukmu pintu kasih sayangnya. Dan jika kamu tertutup dari pintunya Allah, kiranya kemana kamu? Jika Allah tidak ridha padamu saat ajal datang menjemputmu, kamu harap siapa yang akan menyambutmu? Wa qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Allah berfirman itu dalam Al-Quran. Ada orang-orang, kata Allah, ketika datang ajal menjemput mereka, ketika waktunya telah tiba, dia kemudian berkata, "Ya Allah, kembalikan hidupku di dunia. Aku belum siap mati sekarang, ya Allah. Kembalikan lagi setahun, ya Allah. Setahun lagi aja, ya Allah. Enggak boleh setahun, sebulan, ya Allah. Enggak boleh sebulan, seminggu aja, ya Allah. Enggak boleh juga sehari, ya Allah. Kembalikan hidupku di dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan mengerjakan amal-amal kebaikan yang selama ini aku tinggalkan. Aku akan sholat, ya Allah. Aku akan berzikir, ya Allah. Aku akan bersolawat kepada kekasihmu, ya Allah. Aku akan mengemis-ngemis cinta darimu, ya Allah. Aku akan beristighfar memohon ampunan padamu, ya Allah. Aku akan bersedekah, ya Allah. Aku akan berbuat kebaikan, ya Allah. Aku akan berbakti kepada orang tuaku, ya Allah. Aku akan menebarkan kebaikan kepada siapapun. Aku tidak akan sibuk dengan diriku, ya Allah. Aku tidak akan sibuk memberi makan hawa nafsuku, ya Allah. Kembalikan lagi hidupku di dunia, ya Allah. La'alli a'mal salihan fima taraktu. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla, tidak lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kalimat yang akan keluar darimu begitu saja. Itu adalah doamu yang aku tak lagi sudi mendengarkannya. Wa min waraihim barzakhun. Sekarang saatnya adalah alam barzakh. Rasakan hidupmu di alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari pembalasan, sampai datangnya hari kiamat. Aku akan memperhitungkan segala sesuatunya denganmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bacalah Al-Quran. Kamu akan tahu betapa urusanmu ini bukan main-main. Bacalah Al-Quran, kamu akan faham. Ternyata dunia memang bukan tujuan. Ia adalah pencarian bekal. Ia adalah pencarian bekal. Ia adalah acaramu buat nabung. Karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ad-dunya darul amal la jazaa fiha wal akhirah darul jaza la amala fiha. Duniamu sekarang adalah waktumu untuk bekerja. Jangan ngarep gajiannya di dunia, jangan ngarep upahnya di dunia. Dan akhirat adalah tempatnya gajian, adalah tempatnya pembalasan. Tidak lagi kamu akan diminta untuk bekerja di akhirat. Sekarang dunia waktunya kerja. Sekarang dunia waktunya berbekal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita seindah-indah bekal untuk kita bawa menuju alam akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu sudah faham ini, saatku memberitahu padamu tentang seindah-indah bekalnya, tentang apa yang seharusnya kamu jadikan sebagai pembekalan di sisa kehidupanmu ini. Yang pertama, bagusin niat. Teman-teman, dalam sebuah kitab saya baca
kitab ditulis ulama terkemuka. Akhirat, surga kekal. Padahal orang Islam, orang mukmin jalanin kehidupannya hanya sebentar. Misalnya ada orang balik ngerjain taat setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian meninggal dunia. Atau misalnya ada orang masuk Islam di usia 60 tahun, kemudian dia meninggal dunia hanya di usia 60 tahun tambah 3 bulan. Atau misalnya ada orang Islam, dia ngerjain maksiat atau hidupnya biasa-biasa saja, ada taat, ada maksiat, tapi kemudian dia bertaubat. Dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbaiki kehidupannya. Dia mengarahkan biduk kehidupannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Semua yang tadi telah saya sebutkan ini, di akhiratnya dia akan mendapatkan surga dan dia kekal di dalam surganya. Padahal ia hanya mengerjakan ketaatan beberapa waktu aja, tapi balasannya panjang di surga. Sebaliknya, kalau ada orang dia hidup dalam kemaksiatan, atau dia semula hidup dalam kebaikan, kemudian dia terfitnah, keluar dari kebaikannya, keluar dari ketaatannya, kemudian dia sibuk dengan dunianya, dia sibuk dengan maksiatnya, kemudian dia meninggal dunia tanpa membawa iman, dia meninggal dunia dalam su'ul khatimah, dalam kematian yang buruk. Dia pun kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Kenapa? Padahal dia hanya bermaksiat sebentar, padahal dia hanya berbuat dosa sebentar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sebentar, tapi masa panjang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Kenapa balasan segala sesuatu selama-lamanya, padahal perbuatannya hanya sebentar saja? Para ulama menjawab, karena niat. Karena niat. Bu, kalau kamu tanya pada orang-orang soleh, atau kalau mau kamu tanya, gak usah orang soleh-soleh banget deh, saya gak soleh-soleh banget. Kalau kamu tanya saya, Ustazah, kalau umur Ustazah panjang sampai 200 tahun, apa yang akan Ustazah lakukan? Kalau kamu tanya saya, andai umur saya panjang sampai 200 tahun sekalipun, tak akan ada yang saya pilih selain apa yang sudah saya pilih sekarang. Saya akan pakai umur saya itu untuk belajar menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan atau telah berikan kepada saya. Saya akan sibuk melakukan apa yang saya sibukkan diri saya sekarang ini. Kalau umur saya Allah panjangkan lebih lagi, misalnya saya hanya akan pergi ke berbagai macam daerah, negara, pulau, untuk saya bercerita tentang Allah dan Rasulnya.
saya akan berbekal dengan hal ini. Kalau kamu tanyakan kepada ahli ibadah yang biasa menghidupkan malamnya dengan tahajud panjang mereka, kamu tanyakan pada mereka, kalau kamu tahu umurmu masih akan panjang hingga 200 tahun, apakah kamu akan melakukan tahajud semacam ini juga? Mereka akan menjawab, bala, tentu saja. Seberapapun panjangnya umur saya hanya akan melakukan hal ini, sebab inilah yang akan saya bawa menuju akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tanya padamu, bukankah kamu selama ini mengerjakan sholat fardu? Betul kan? Subuh tadi sholat apa enggak? Sholat. Tentu saja kecuali yang sedang berhalangan. Subuh tadi sholat apa enggak? Yang tidak berhalangan sholat, bukan? Teman-teman sekalian, kalau kamu tahu umurmu sampai 120 tahun, kira-kira kamu akan lanjut sholat subuh apa enggak setiap pagi? Sholat, tentu saja. Dari situlah kamu dibalas Allah dengan kekekalan. Dari niat itulah Allah membalasmu, teman-teman saudaraku sekalian. Dari situlah Allah membalasku. Allah membalas siapapun hamba-hambanya yang soleh-soleh dengan Allah masukkan ke dalam surga. Sholat duhurnya hanya 20, 30, 40, 50 tahun dalam hidupnya, tapi Allah akan membalas sholat subuh ini dengan balasan yang kekal. Sebab andai pun dia berumur lebih panjang lagi, dia akan juga melaksanakan hal tersebut. Dan karena niat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan balasannya kekal. Karena itulah saya sampaikan padamu, perbanyaklah niat-niat soleh, perbanyaklah niat-niat baik, perbaharuilah niat-niatmu, baguskanlah niatmu, sebab kamu hanya akan dibalas Allah sesuai dengan niatmu tersebut. Niatmu bagusin. Niat hidupmu buat apa? Perbaiki jika memang belum tepat. Niat itu kayak tujuan. Nih, niat hidup kamu buat apa? Kayak semacam tujuan hidup kamu nih mengarahnya kemana gitu. Kalau kamu, saya hidup ini buat buat anak-anak saya, biar hidup mereka makmur. Kamu niat hidup kamu buat apa? Saya niat hidup saya itu pengen membahagiakan orang tua saya. Niat hidup kamu buat apa? Niat hidup saya tuh buat membahagiakan suami saya. Niat hidup kamu buat apa? Buat biar saya sehat. Biar saya sehat, biar saya kuat sampai di masa tua saya kuat. Tuh niat hidup saya. Ini saya kasih tahu. Saudara sekalian, kalau niat hidupmu itu hanya akan berakhir dengan kematian, ini yang saya sebut bahwa kamu masih berniat dengan niat-niat duniawi. Dan itu akan sia-sia saat kamu masuk ke dalam alam kuburmu nanti. Sia-sia belaka. Sebab begitu kamu masuk dalam kuburmu, anakmu gak akan ikut kamu bawa, suamimu gak akan ikut kamu bawa, bahkan dirimu, badanmu, tubuhmu
hanya akan menjadi santapan rayap-rayap tanah. Ustazah, bukankah kita diperintahkan Allah membahagiakan orang tua kita? Teman-teman, kalau kamu berbuat itu karena Allah, ya, itu namanya berbekal. Tapi kalau kamu menjadikan itu hanya untuk duniamu semata, yaitu namanya bukan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bahkan selain dirimu, orang-orang, mohon maaf, yang non muslim sekalipun berbuat yang sama. Kenapa kamu bahagiakan orang tuamu? Ya, kalau saya bahagiakan orang tua saya tuh, sayanya lebih sehat, sayanya hidupnya lebih mudah, sayanya hidupnya, oh, dunia bukan? Sesuatunya nggak akan kamu bawa mati, bukan? Ini teman-teman saudaraku sekalian, letak perbedaannya. Yang saya ingin kamu semuanya menjadi orang-orang yang memperbaiki niat. Naikkan niatmu, bukan untuk siapapun dari manusia, melainkan kamu berbuat ini hanya karena Allah. Semua yang tidak kamu bawa mati, jangan bela mati-matian. Semua yang tidak kamu bawa mati, jangan niatkan itu. Sebab semuanya hanya akan pergi saat kamu kemudian mati. Yang datang dan pergi, jangan kamu jadikan hidupmu untuk mereka. Jadikan hidupmu hanya untuk yang tak akan pernah pergi. Jadikan hidupmu hanya untuk Allah. Hingga saat siapapun pergi, ia akan tetap bersama denganmu. Tahun lalu saya diuji Allah dengan sakit. Sakit yang cukup berat. Ada tulang belakang saya ini yang pecah, membuat saya beberapa waktu sampai dengan tak mampu berdiri apalagi berjalan. Ada hari-hari, ada masa-masa di mana terkadang saya berbaring di waktu malam. Suami saya di samping saya rasa, saya bisa merasakan suami saya sayang sama saya. Tapi di waktu malam ia tertidur dengan lelap di samping saya, sementara saya sakit yang saya rasakan membuat saya tak mampu tidur, bahkan beberapa menit saja sekalipun. Saudaraku sekalian, ini mengajarkan kepada saya bahwa ternyata manusia tak seberarti itu. Bahkan yang sangat sayang kepada kita sekalipun, apalagi yang tidak punya rasa kepada kita. Bahkan sejak masih di dunia ini, manusia tidak seberarti itu, teman-teman. Ini yang sayang sama kita.
nggak bisa ngapa-ngapain. Saat saya sakit, yang paling sayang sekalipun sama saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apa. Saat saya sedang sakit-sakitnya, terkadang malah suami saya memutuskan untuk pergi, untuk keluar gitu dari kamar. Saya tanya, saya sedang sakit, kenapa kamu memutuskan keluar kamar? Dan dia bilang, saya nggak tahan lihat kamu sakit, Halimah. Di saat saya tidak bisa berbuat apa-apa sama kamu. Lihatlah betapa manusia ternyata tidak seberharga itu. Kenapa kamu memutuskan untuk mencintainya terlalu dalam? Ternyata siapapun tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kenapa kamu memutuskan untuk mengemis-ngemis cintanya sebegitu dalam? Saudariku sekalian, saat saya sakit itu saya merasa ternyata manusia tidak dapat berbuat apa-apa, termasuk saya. Saya sayang sama diri saya, sayang luar biasa. Saya mandikan tiap pagi, saya bersihkan badan saya. Nih, ketika saya merasa ada ingus yang mau keluar, saya usap. Apa namanya kalau bukan sayang? Saya sayang sama diri saya, teman-teman. Saya sayang sama badan saya. Tapi di saat saya sakit beberapa masa yang lalu, beberapa waktu yang lalu, setahun tepatnya yang lalu, saya tidak dapat berbuat apa-apa kepada saya. Dari sini saya tahu betapa ternyata tubuh saya, badan saya, diri saya tidak seberharga itu. Saya ternyata tidak dapat menyelamatkan saya. Saya ternyata tidak dapat menyehatkan saya. Saya ternyata tidak dapat berbuat apa-apa kepada saya. Tidak bisa menghentikan rasa sakit yang sedang saya alami. Tidak bisa memberikan sedikit istirahat, sedikit tidur yang menjadi istirahat saya kepada diri saya sendiri. Saya menyadari ada yang lebih dekat dengan diri saya daripada suami saya, daripada sahabat-sahabat saya, daripada keluarga saya. Saya menyadari ada yang lebih dekat dari diri saya daripada diri saya sendiri. Dialah yang telah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, Allah, lebih dekat dengan seorang manusia daripada dia dengan detak nadinya sendiri.
salah satu ayat paling romantis yang saya rasa, salah satu ayat paling indah yang saya rasa, Dia Allah mengatakan tentang kita umat manusia, tentang saya sebagai hambanya. Aku Halimah lebih dekat denganmu Halimah daripada suamimu denganmu, daripada sahabat-sahabatmu denganmu, daripada siapapun denganmu. Aku Halimah lebih dekat denganmu daripada kamu dengan dirimu. Aku Halimah lebih dekat denganmu daripada kamu dengan detak nadimu sendiri. Bagaimana mungkin yang terdekat ini kamu tinggalkan? Bagaimana mungkin yang terdekat denganmu ini kamu acuhkan? Bagaimana mungkin yang terdekat denganmu ini kamu tidak pedulikan? Ia adalah segalanya bagimu. Bagaimana mungkin kamu jadikan dia bukan sebagai tujuan? Hidupmu berharga ketika kamu jadikan Allah segalanya. Hidupmu berarti ketika kamu jadikan Allah sebagai tujuanmu satu-satunya. Biduk hidupmu telah sesuai jika kamu arahkan dan kamu jadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Niatkanlah hidupmu untuk Allah. Niatkan hidupmu untuk Allah. Saat kamu bangun tidur, katakan pada dirimu, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menghidupkan aku kembali setelah sebelumnya aku mati dan tak sadarkan diri. Hanya kepadamu aku kembali. Hidupku darimu dan kepadamu aku menuju, maka aku akan jadikan segalanya untukmu. Bukankah itu yang diajarkan oleh nabimu? Kamu sering lupa sih. Yuk, saya ingatkan kamu kembali. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saat kamu mau tidur, ucapkan pada dirimu, Ya Allah, hidupku darimu, mati aku pun darimu. Bismikallahumma ahya wa bismika amu. Aku hidup darimu ya Allah, aku mati pun kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan terimalah aku sebagai hamba-Mu. Saat kamu mandi, mandilah untuk Allah. Niatkan, pengen jadi hambanya Allah. Saya hari ini mau begini, mau begitu. Kalau saya nggak mandi jadi lemes.
nanti saya nggak benar mengerjakan tugas saya sebagai hamba Allah, saya mandi karena Allah. Kamu sholat subuh, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu subhi, ya Allah saya sholat subuh rakaatain, 2 rakaat, imaman atau makmuman, kamu mengerjakan itu lillahi ta'ala, saya kerjakan ini semuanya ya Allah hanya untukmu semata. Kamu hari ini puasa karena kamu tahu ini hari Asyura, kamu disunnahkan buat berpuasa. Kenapa kamu mau puasa hari ini? Padahal kamu kalau puasa haus, kamu kalau puasa lapar, kamu kalau puasa lemes. Kamu kerjakan puasa ini dari sejak malam tadi, kamu bilang nawaitu shauma ghadin an sunnati yauma asyura, saya mengerjakan puasa besok hari, puasa hari Asyura. Kamu katakan lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aku rela lapar untukmu ya Allah, aku rela haus untukmu ya Allah, aku rela lemas untukmu semata ya Allah, bukan untuk tujuan selain itu. Ketika kamu datang waktu maghrib, kamu makan, kamu minum, kamu berpuasa karena siapa? Karena Allah. Allahumma lakas sumtu, kita bilang ya Allah karenamu aku berpuasa hari ini. Wabika amantu, sebab hanya kepadamu aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dengan rizki darimu ya Allah aku berbuka. Birahmatika ya arhamar rahimin, rahmatmu yang kami harap, sebab engkaulah zat yang maha penuh kasih sayang. Semuanya kita lakukan hanya dari Allah, dan kita melakukannya hanya karena Allah. Pastikan itu. Termasuk adik-adik kalau nikah jangan karena cinta, kamu hanya akan berujung kecewa. Dunia bukan tujuan, Dek. Dan liatin, percaya saya, liatin orang yang niatnya hanya karena cinta, ketika dia menikah dia akan terus-terusan tertampar dengan rasa kecewa lagi dan lagi. Ustazah, saya sangat kecewa dengan pernikahan saya. Saya sangat kecewa dengan laki-laki itu, Ustazah, yang saya nikahi. Dia berubah, gak sama sebelum nikah sama sesudah nikahnya. Dulu dia bilang aku tak sanggup hidup dengan tanpamu. Sekarang dia bilang aku tak sanggup hidup denganmu. Laki-laki itu, Ustazah, dulu dia berkata aku adalah segalanya. Ternyata sekarang, Ustazah, aku hanyalah menjadi salah satunya. Kamu bakalan terus kecewa, Dek, Kak, kalau kamu menjadikan nikahmu itu, rumah tanggamu itu hanya untuk suamimu, hanya untuk mencari-cari cinta dia, hanya karena cinta manusia. Nggak bakalan selamat rumah tangganya, nggak bakalan teman-teman saudariku sekalian. Kamu hanya akan kecewa lagi terus saja kayak begitu, karena memang bukan untuk itu kamu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sampai kapan kamu nih dikasih pelajaran sama Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa manusia bukanlah segalanya, bahwa harta bukanlah segalanya? Mau sampai kapan? Kamu ngambil pelajarannya tuh mau sampai kapan? Ayolah.
Seharusnya kamu udah bisa ngambil pelajarannya. Oh iya ya, saat saya sakit nggak ada siapapun bisa berbuat apapun. Harta saya pun juga nggak bisa buat apa-apa. Teman-teman sekalian, kamu kalau punya duit banyak, miliaran misalnya, apakah miliaran uangmu bisa mencegah satu gigimu yang akan tanggal? Nggak bisa. Apakah uangmu segitu banyak bisa mencegah satu rambutmu dari beruban? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa mencegah sedikit pun rasa sakit yang datang. Nggak bisa. Karena semuanya memang nggak ada artinya. Yang berarti, yang segalanya hanya satu, yaitu Allah. Itu sebabnya saya sering sampaikan. Itu sebabnya saya sering sampaikan padamu. Kamu boleh kehilangan siapapun, asalkan jangan Allah. Kamu boleh kehilangan apapun, asalkan jangan iman. Imanmu, keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai hilang darimu, teman-teman sekalian. Jangan sampai pergi darimu. Allah adalah segalanya. Seorang ulama mengatakan, in wajadtallah fa ayyu syai'in yafkiduk. Kalau kamu dapat Allah, kamu kehilangan dari apa? Wa illam yujidillah. Dan kalau kamu kehilangan Allah, kamu dapat apa? Enggak dapat apapun kalau kamu kehilangan Allah. Dan kalau kamu dapat Allah, kamu dapat segalanya. Maka hal utama yang harus kamu lakukan adalah bagusin niat. Niatkan hidupmu untuk Allah. Niatkan hidupmu untuk Allah. Kamu nikah karena Allah. Kamu berbuat baik kepada suamimu karena Allah. Kamu sayangi anak-anakmu karena Allah. Kamu berbakti kepada orang tuamu karena Allah. Kamu berbuat baik sama teman-temanmu karena Allah. Kamu berbuat baik sama tetanggamu karena Allah. Kamu nafkahi orang-orang yang tidak mampu karena Allah. Kamu santuni anak yatim hari ini karena Allah. Kamu peduli dengan nasib saudara-saudarimu yang ada di negara-negara yang sedang bertikai karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu lakukan semua bentuk kemanusiaanmu, apapun itu semuanya karena Allah. Kamu lakukan segala kebaikan-kebaikan karena Allah. Hanya ketika sesuatu kamu lakukan karena Allah, sesuatu tersebut akan menjadi bermakna, akan Allah bawakan sampai ketika kamu masuk ke dalam kuburmu nanti. Benerin niat, benerin niat, jadikan semuanya lillahi ta'ala. Bahkan saat kamu hadir di majelis, saat saya datang mengajar, saat kamu memandang wajah saya, saat kamu mendengar suara saya, saat saya menyampaikan semuanya ini, semua ini baru akan bermakna ketika kita melakukannya hanya karena Allah. Insya Allah. Ini yang bikin kajian hari ini, yang nyiapin bunganya, yang ngaturin sound systemnya, yang mengundang orang-orangnya, yang memberikan apapun aja sebagai bentuk donasinya. Apapun yang kamu lakukan, ia hanya akan bermakna ketika kamu melakukannya karena Allah. Satu, benerin niat. Dua, kerjakan taat. Kerjakan taat. Kerjakan. Sholatmu jangan tinggal, ibadahmu jangan tinggal, auratmu tutup.
Kerjakan taat, apapun aja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar para ulama-ulama kita menyampaikannya, kita dengar para ustadz-ustadz menyampaikannya dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in, tabi'in menyampaikannya kepada ulama sampai kepada zaman kita sekarang. Ulama menyampaikannya kepada umat. Kita perlu mengatakan sami'na wa ata'na. Kita dengar, kemudian kita mematuhinya. Berusaha. Kita belajar buat terus taat pada Allah Subhanahu wa taala, buat terus patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah bilang, "Fadhkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kalian kepada Allah. Zikirlah, sebutlah nama Allah. Berzikirlah kalian kepada Allah. Zikir. Baca zikir. Habis selesai sholat kita baca zikir, pagi-pagi kita baca zikir, malam hari sebelum tidur kita baca zikir. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah adalah zat yang maha pengampun. Beristighfarlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, ucapkanlah salam kepada beliau, pada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau gitu bersolawatlah, ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah Allah. Kalau ada yang bilang enggak usah banyak-banyak bersolawat, itu bid'ah. Kalau ada yang bilang enggak usah berzikir banyak-banyak, itu adalah bid'ah. Zikiran yang kayak beginian enggak boleh, itu bid'ah. Enggak usah banyak-banyak baca tasbih, subhanallah wa bihamdi, ini itu semuanya itu adalah bacaan-bacaan yang bid'ah. Teman-teman sekalian, jangan dengerin. Allah udah kasih tahu, fadhkurullaha dzikran katsira. Allah udah kasih tahu, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah udah kasih tahu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita hanya perlu sami'na wa ata'na. Kita dengarkan firman Allah, kemudian kita laksanakan perintah tersebut. Insya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, satu, bagusin, niatkan semuanya lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, kerjakan. Tiga, taubatin dosa. Taubatin dosa dan tinggalkan. Enggak usah balik-balik lagi sama dosa. Katakan tidak kepada dosa. Ada yang ngajakin kita buat deketin laki-laki yang bukan suami kita, katakan tidak. Kalau ada laki-laki datang merayumu, walaupun dengan imbalan transferan berjuta-juta, katakan tidak. Hidupmu udah banyak salahnya, udah perjalanannya kita nggak tahu sisa berapa lagi, mau terus nambahin dosa. Perjalanan mana yang akan kamu bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala jika di dunia ini masih terus dosa lagi dan lagi yang kamu kerjakan? Segitunya sama dunia. Begitu kamu mati nggak ada yang kamu bawa. Ayolah teman-teman, ayolah. Udah nggak ada perlu-perlunya lagi kita sama dosa. Yang ada ini kita belum tentu nih. Yang ada ini aja udah cukup. Siapa di antara kita yang dosanya kurang? Saya kurang dikit nih kayaknya ustazah dosa saya. Kayak masih boleh deh nambah. Nggak ada teman-teman. Yang ada ini aja belum tentu mendapatkan ampunan. Bagaimana mungkin kamu masih mau menambahkannya lagi dan lagi? Yuk.
Yang kemarinan gak bener sama suaminya, ayo sekarang benerin. Yang kemarinan suka ngomel sama anak-anaknya, minta maaf. Minta maaf sama anak. Dosamu udah banyak, dosamu udah banyak. Taubatin dosa, taubatin dosa. Insya. Minta ridho sama orang tua, minta ridho, minta ampun sama orang tua. Dosa kita juga sama beliau-beliau udah banyak, minta maaf sama orang tuanya. Yang masih pada punya orang tua, minta maaf sama mereka, minta maaf. Sedikit sekalian yang saya muliakan, dah nggak usah nambah-nambahin dosa sana dosa sini, apapun aja bentuknya. Yang masih punya utang, apalagi kalau utangnya riba, buruan dibayar, nggak usah nambah dengan dosa riba berikutnya lagi. Yang ada buruan bayar, nggak usah nambah dengan dosa-dosa berikutnya lagi. Yang kemarin-kemarin suka bohong, gampang banget buat bohong, sudahi saja bohongmu itu. Mulai sekarang berusahalah untuk selalu berbicara dengan baik, dengan benar, dengan jujur. Nggak usah nambahin dosa dustamu itu. Insya apapun aja dari jenis dosa-dosa, tutup buku darinya. Waktumu sudah tinggal sedikit lagi, perbaharuilah kebaikan-kebaikanmu, tutup bukulah kamu dari dosa-dosamu. Jangan tertarik sama dosa, jangan tertarik sama dosa. Ia hanya akan membuatmu kepada sengsara sekarang di dunia dan hingga masa sesudahnya. Tutup buku dosa-dosamu tersebut. Dan yang terakhir, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kamu perlu berbekal dengan cinta. Bagusin niat, kerjakan taat, tinggalkan dan taubati dosa. Dan yang keempatnya, berbekallah dengan cinta. Cinta kepada siapa ustazah? Cinta kepada yang semestinya dicinta. Siapa yang semestinya kita cinta? Tentu saja Allah, nomor satunya. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk mencintai apapun dan siapapun yang mendekatkan kita kepada cintanya Allah. Dan jika itu masalahnya, ketahuilah tak ada yang lebih dicintai Allah dari seseorang manusia yang bernama Sayyiduna Muhammad. Cintailah Nabi Muhammad, cintailah Nabi Muhammad karena Allah, sebab Allah mencintainya. Cintailah Nabi Muhammad karena Allah, sebab cinta padanya mendekatkanmu kepada Allah. Cintailah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad dapat membawamu kepada Allah. Cintailah Nabi Muhammad sebab Allah menjadikan Nabi Muhammad penolongmu dunia hingga akhirat. Cintai Nabi Muhammad. Bahkan cintailah ulama-ulama yang membawamu kepada kedekatan dengan Allah dan Nabi Muhammad. Cintai para ulama, cintai guru-guru yang mendekatkanmu kepada Allah. Cintai suamimu, sebab Allah memerintahkanmu untuk mencintainya, untuk taat padanya. Cintai anak-anakmu, sebab mereka adalah kelanjutanmu di sisi Allah. Jika ibadah kamu tanamkan kepada anak-anakmu, maka anak-anakmu akan menjadi kelanjutan ibadahmu di sisi Allah. Kelak ketika kamu meninggal dunia, anak-anakmu, ibadah mereka akan mengalirkan pahala untukmu ke dalam alam kuburmu. Cintai anak-anakmu karena Allah.
cintai umat Islam dimanapun saja berada, karena Allah. Karena Allah. Bahkan cintai semua makhluk karena Allah. Cintai semua makhluk karena Allah. Karenanya kamu dengar hadis, ada orang ngasih minum anjing, ada perempuan masuk surga kata Nabi Muhammad karena ia memberi minum anjing. Teman-teman sekalian, menurutmu apakah karena anjingnya dia masuk surga? Tentu tidak. Tentu tidak. Dia mencintai, menyayangi anjing tersebut karena anjing tersebut adalah makhluknya Allah. Karena itu Allah kemudian menjadi cinta padanya, karena dia mencintai makhluknya Allah, bukan karena siapa yang dia cintai, tapi karena siapa dia melakukan hal itu, itulah yang punya nilai di sisi Allah. Cintai apapun dan siapapun karena Allah akan membawamu kepada ridhonya Allah, akan menjadi bekal bagimu kelak sesudah kematianmu. Semoga Allah SWT mengaruniakan kepada kita seindah-indah kematian, sesudah Dia mengaruniakan kepada kita seindah-indah kehidupan. Kehidupan yang terindah adalah ketika kita hidup dengan membersamai yang memberikan kehidupan. Jika kita hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kehidupan, kita telah menjalani kehidupan dengan seindah-indah kehidupan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, hati mereka sewaktu hidup di dunia selalu tenang. Hidup mereka di dunia selalu damai. Kenapa ya Allah? Bidzikrillah, karena mereka selalu ingat kepada Allah, karena mereka selalu berzikir mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan kamu mengingat Allah, hanya dengan ketika kamu hidup bersama dengan Allah di atas muka bumi ini, tatmainnul qulub, hatimu akan tenang, hidupmu akan damai, keadaanmu akan senantiasa berbahagia. Semoga Allah menghidupkan kita dalam keadaan seindah-indah hidup, hingga kelak kita Allah karuniakan seindah-indah kematian. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy